Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah penelitian pengembangan ya. Kali ini kita akan membahas penelitian pengembangan selain dari yang Plum kemarin, yaitu model pengembangan ini merupakan jenis penelitian pengembangan ya. Nah, ini yang akan kita bahas yang menurut Sugiono. Metode penelitian pengembangan atau research and development ini adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, menguji keefektifan produk tersebut. Model penelitian pengembangan untuk Sugiono ada 10 tahap. Ini dipilih karena berdasarkan kajian teori model tersebut secara spesifik. Untuk selanjutnya mari kita pengembangan itu apa ya. Kembali, menurut Kay, penelitian pengembangan adalah suatu usaha untuk mengembangkan suatu produk yang efektif digunakan sekolah dan bukan untuk menguji teori. Perlu penekanan ya, penelitian pengembangan bukan menguji teori seperti penelitian kuantitatif. Menurut Searle and Ritchie, mendefinisikan penelitian pengembangan sebagai suatu pengkajian sistematik terhadap pendesainan, pengembangan, dan evaluasi program. Proses dan produk pembelajaran yang harus memenuhi kriteria validitas, kepraktisan, dan efektivitas. Menurut Sugiono, metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya research and development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Di sini Ricky dan Nelson membedakan penelitian pengembangan atas dua tipe sebagai berikut. Tipe pertama difokuskan pada pendesainan dan evaluasi produk. Tipe kedua dipusatkan pada pengkajian terhadap program pengembangan yang. Selanjutnya nih, menurut Van den Akker dan Plum, mendeskripsikan penelitian pengembangan berdasarkan dua tujuan. Yang pertama, pengembangan prototipe produk. Kemudian yang kedua, perumusan saran-saran metodologis untuk pendesainan dan evaluasi prototipe produk. Di sini kita lihat kesimpulannya adalah bahwa penelitian pengembangan adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan. Ini penelitian pengembangan. Produk yang dihasilkan antara lain adalah misalnya bahan pelatihan untuk guru, materi belajar, media, soal-soal yang dapat kita buat dan dikembangkan, dan sistem pengolahan dalam pembelajaran. Banyak ya produk-produk dihasilkan. Nah, menurut Sugiono ada 10 langkah dalam penelitian pengembangan. Kita lihat 10 langkah tersebut adalah pertama, potensi masalah. Research and development ya. Pertama, potensi masalah. Potensi masalah. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Ketiga, desain produk. Seterusnya adalah validasi desain, perbaikan desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk lanjut, kemudian pembuatan produk massal. Apa itu potensi masalah? Potensi masalah, kita lihat tahapan pertama yang dilakukan dalam penelitian pengembangan ini adalah mengumpulkan informasi yang terkait dengan masalah ya, yang terkait potensi dan masalah yang ada di lokasi penelitian. Potensi ini adalah segala sesuatu yang bila
daya gunakan akan memiliki nilai tambah. Akan tetapi potensi juga bisa berubah menjadi masalah apabila tidak ada yang dapat mendaya gunakan masalah. Apabila tidak ada yang dapat mendaya gunakan masalah. Masalah adalah penyimpangan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang terjadi. Artinya kondisi yang terjadi tidak sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Masalah juga dapat berubah menjadi potensi jika ada yang dapat mendaya gunakannya. Nah, pengumpulan data di sini bisa pertama kali dengan melakukan observasi di tempat kita mau melakukan penelitian, menguji produk atau tempat penelitian juga boleh. Lalu pengumpulan data informasi. Mengumpulkan data ini setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara faktual, selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan. Seperti misalnya nih, pada tahap pengembangan produk awal dilakukan desain produk ya. Setelah dilakukan observasi dan ditemukan masalah di lapangan, selanjutnya mengumpulkan data informasi seputar masalah tersebut. Jadi pada pengumpulan data, informasi dilakukan misalnya lewat wawancara, lewat observasi pada guru pengampu mata pelajaran. Hasil wawancara ini diperkuat dengan bukti hasil belajar peserta didik. Ya, oke. Nah, untuk selanjutnya adalah desain produk. Desain produk harus diwujudkan dalam gambar atau bagan sehingga dapat digunakan sebagai pegangan untuk menilai dan membuatnya. Begini, kalau dalam desain produk ini dilakukan guna memberikan gambaran awal media pembelajaran yang akan dikembangkan seperti flowchart, storyboard. Desain produk itu berisi terkait spesifikasi produk yang akan dikembangkan. Sehingga pada desain produk yang akan terdapat gambaran seperti apa media pembelajaran yang akan dikembangkan. Selanjutnya validasi desain. Validasi desain, ini validasi produk dapat dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa pakar atau expert atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk baru yang dirancang tersebut. Nah, validasi desain ini diperlukan untuk melakukan validasi. Ada dua ahli ya, ahli materi, ahli media, ahli bahasa ya. Kemudian desain produk media pembelajaran misalnya ya akan divalidasi oleh dua orang ahli misalnya. Ya. Mereka akan memberikan nilai dan masukan pada desain produk yang mau kita buat. Dalam hal ini misalnya contohnya kita mau menghasilkan sebuah buku atau modul. Ya, ahli modul lah, ahli buku. Dalam melakukan validasi diberikan pula instrumen validasi. Jangan lupa ya, instrumen validasi. Nah, instrumen validasi ini harus divalidasi pula terlebih dahulu. Ya, apakah cocok validasi itu untuk produk kita gitu. Ada instrumen untuk memvalidasi instrumen. Gitu. Lalu perbaikan desain. Revisi, maksudnya di sini revisi desain. Setelah desain produk divalidasi melalui diskusi dengan pakar dan para ahli lainnya, maka akan dapat diketahui kelemahannya. Selanjutnya nih, perbaikan yang dilakukan dengan mempertimbangkan masukan yang sudah diberikan oleh ahli ya. Setelah perbaikan selesai dilakukan, barulah lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu uji coba produk. Uji coba produk ini, produk yang telah dibuat tidak bisa langsung diuji dulu, tetapi harus dibuat terlebih dahulu menjadi barang dan
dan barang tersebut harus diuji coba yang terbatas. Ya, dilakukan misalnya kalau mau kita uji cobakan ke peserta didik, ya, peserta didik dalam skala yang kecil terlebih dahulu, ya, skala kecil dengan jumlah yang terbatas, ya. Setelah misalnya kalau di produk pembelajaran pada peserta didik diberikan modul atau buku atau produk kita yang lainnya, kemudian mereka akan mengisi angket yang sudah disediakan untuk menilai dan mengomentari produk tersebut. Oke. Adalah uji coba pemakaian. Uji coba pemakaian. Uji coba pemakaian, pengujian terhadap produk itu berhasil apa tidaknya, maka selanjutnya produk itu diterapkan dalam lingkupnya. Ya, misalnya gini, produk modul atau modul yang kita hasilkan itu berhasil. Terus diterapkan pada peserta didik kita yang lebih besar lagi, yang lebih banyak, yang lebih luas, ya. Maka selanjutnya mereka juga mengisi angket untuk menilai produk tersebut praktis atau tidak. Itu biasanya diisi oleh guru dan peserta didik, ya, praktisi maksudnya, ya, praktisi untuk menguji praktikalitasnya produk yang dikembangkan. Selanjutnya revisi produk. Revisi produk setelah dilakukan uji pemakaian dan mendapat respon dari responden, selanjutnya produk atau modul yang direvisi untuk menyempurnakan produk itu. Perbaikan atau revisi ini dilakukan dalam uji coba pemakaian, ditemui kekurangan atau kelemahan dari produk tersebut yang dikembangkan. Perbaikan ini merupakan tahapan terakhir pada penelitian pengembangan ini. Lalu yang ke-10 adalah produksi massal. Ya, tahapan terakhir dalam pengembangan dikembangkan oleh Sugiono ini adalah produksi massal. Akan tetapi pada penelitian pengembangan ini produk massal tidak dilakukan dikarenakan ya barangkali belum melalui penerbit, belum secara luas diperjualbelikan gitu, ya, belum mendapat suatu atau orang atau suatu badan yang akan mendistribusikannya. Tadi kalau produksi massal ini mungkin ini udah sempurna baru kita perjualbelikan, boleh seperti itu. Kan sudah 10 itu. Nah, sekarang ada sistematika laporan penelitian Research and Development ini. Pertama nih, mulai dari halaman judul, abstrak, pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Selanjutnya, bab 1. Bab 1 pendahuluan itu diisi oleh latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan spesifikasi produk. Ini berbeda dengan yang di sini semuanya di pendahuluan ini berbeda dengan penelitian yang lain, ya. Isinya juga berbeda. Latar belakang ini ya apa ada masalah dengan produk yang lama sehingga kita mengembangkan dengan produk yang terbaru. Rumusan masalahnya kita lihat nanti bagaimana seperti apa, ya, pengembangan tersebut, mulai dari terus bagaimana menguji, ya, validasi validitas produk tersebut, bagaimana praktikalitasnya, bagaimana efektivitasnya, kemudian tujuannya yaitu mengembangkan, manfaatnya untuk siapa, ya, yang spesifiknya, yang lebih khususnya untuk siapa. Kemudian spesifikasi produk, ya, seperti apa, misalnya produk ini bergambar ini dengan latar ini dengan ukuran segini, ya, banyak itu contoh-contohnya. Lalu bab kedua, landasan teori. Landasan teori ini dipakai untuk memperkuat penelitian kita di sini. Ya, harus berhubungan dengan penelitian kita. Ini tidak
Kemudian di kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis. Nah, deskripsi teorinya diisi, kerangka berpikirnya, hipotesis produk yang akan dihasilkan. Kira-kira seperti itu. Ya, hipotesisnya kalau ada. Lalu sistematika laporan penelitian research and development ini yang bab 3 ini diisi oleh prosedur penelitiannya, langkah-langkah penelitian, metode penelitian tahap pertama, populasi sampel, sumber data, teknik pengumpulan datanya bagaimana, instrumen penelitian, analisis data, perencanaan desain produk, validasi desain, metode penelitian yang tahap kedua, kemudian model rancangan eksperimennya untuk menguji produk kita. Kemudian populasi dan sampel, ya, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data. Nah, bab 4, hasil penelitian pembahasan. Desain awal produk kita ini dilihat nih, gambar dan penjelasannya. Hasil pengujian pertama, ya. Kemudian revisi produk kita tuh apa? Gambar, ya. Setelah revisi, ya, ini harus ada, ya, lengkapi dengan gambar semuanya. Sebelum revisi seperti ini gambarnya. Setelah direvisi ya dan divalidasi oleh para ahli, kita revisi perbaikan, oh seperti ini, ganti berdasarkan saran expert tadi, para ahli tadi. Hasil pengujian tahap kedua, revisi produk lagi, gambar ya. Gambarnya harus ada setelah direvisi, dan pengujian tahap ketiga bila perlu ya, bila perlu. Kemudian penyempurnaan produk. Gambar terakhir dan ini pembahasan produk. Ini harus dibahas sesuai enggak dengan teori gitu ya. Dan selanjutnya nih masih ada bab 5 kesimpulan dan saran penggunaannya. Kesimpulan, saran penggunaan, lengkapi dengan daftar pustaka, lampiran instrumen, lampiran data, lampiran produk yang dihasilkan seperti ya modul ya, dan buku penjelasannya. Lalu karakteristik dan motif penelitian pengembangan. Ini ada 4 nih. Studi research finding. Kita studying research finding ini ya penemuan riset-riset yang awal ya. Awal kita lihat dulu, kemudian apa yang penting kita lengkapi, apa yang perlu kita analisis, teori-teori apa yang memperkuat sebuah penelitian. Kemudian pengembangan produknya. Pengembangan produk ini ya mulai dari desain awal, kemudian revisi lagi ya. Kedua, ketiga kalau itu dibutuhkan, revisi ya. Revisi juga nih. Kemudian tes lapangan ya, uji lapangan ya. Ini karakteristiknya. Dan ini ada karakteristik dan motif penelitian pengembangan menurut Acker. Ya, Acker ada 4 karakteristik penelitian pengembangan antara lain. Motif dasarnya adalah bahwa penelitian pengembangan kebanyakan dilakukan bersifat tradisional. Ya, karena tradisional ini sudah sangat kompleks dari banyak perubahan kebijakan dalam dunia pendidikan. Kemudian penelitian bidang pendidikan secara umum kebanyakan mengarah pada reputasi yang ragu-ragu karena relevansi dan ketiadaan dibuat pengembangan. Nah, contoh nih penelitian pengembangan modul matematika berbasis realistic mathematics education atau PMRI untuk meningkatkan pemecahan masalah matematis peserta didik, atau juga boleh untuk kelas berapa ya, deskripsinya. Nah, kenapa pendahuluannya kita lihat, kenapa hasil analisis berdasarkan hasil analisis kita lihat mengapa adanya pengembangan ya. Yang kita lihat di pendahuluan isinya adalah ini, ada perubahan era globalisasi, kemudian pembelajaran secara virtual yang dilihat-lihat itu, kemudian penggunaan e-modul ya, e-modul, kemajuan teknologi sekarang apalagi masa Covid ya, mungkin ada membutuhkan blended learning ya, campuran antara
pembelajaran online dan offline, kemudian kemampuan matematis ya, pemecahan masalah matematis karena tadi arahnya ke pemecahan masalah matematis, atau boleh juga kemampuan matematika yang lain ya untuk pembelajaran matematika, misalnya pemahaman konsep itu wajib itu, penalaran, komunikasi, dan ada yang lebih spesifik lainnya. Penelitian menggunakan metode Research and Development model EDDI juga bisa dibuat yang terdiri dari 5 tahap. Namun pada penelitian ini hanya dibatasi pada 3 tahap, yaitu analisis, desain, dan pengembangan atau ini EDDI ya, ini EDDI. Berikut tambahan yang dilakukan untuk menghasilkan produk akhir media pembelajaran nih. Pertama, untuk EDDI ya, tahap analisis membuat kesimpulan berisi analisis kebutuhan, tujuan pembelajaran, analisis peserta didik, identifikasi sumber daya. Yang kedua, tahap pengembangan seperti kegiatan membangun konten dalam sistem, melakukan validasi ahli, serta uji coba media pembelajaran kepada peserta didik. Teknik analisis data. Teknik analisis data kita menggunakan 2 cara. Pertama, menghitung rata-rata setiap aspek dalam angket, dan yang kedua, menghitung rata-rata kelayakan untuk mengetahui kualitas media pembelajaran. Ini kalau kita mau bikin media ya. Produk yang dihasilkan, misalnya kita mau membuat media pembelajaran M-Learning yang berformat tutorial dengan kombinasi drill dan praktis yang diberi nama media pembelajaran genomisi atau macam-macam yang lainnya boleh juga. Oke, itu yang EDDI ya. Ini hanya spesifik sedikit saja. Untuk selanjutnya kita akan bahas di waktu yang lain. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.